Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa kembali melanjutkan PA kita pada hari ini. Di minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan perumpamaan yang pertama yang dibahas oleh Vikaris Kias, dan sekarang kita akan masuk ke dalam perumpamaan berikutnya yang menjelaskan tentang hal kerajaan Allah, yaitu terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Mari kita siapkan Alkitab kita, Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau Engkau merencanakan keselamatan bagi kami, manusia berdosa, dengan cara yang misterius, dengan cara yang tidak diketahui bahkan oleh ciptaanmu, makhluk surgawi, oleh malaikat-malaikat. Tetapi kepada kami manusia berdosa, kepada kami yang tidak layak ini Engkau membukakannya, memberikan kami pengertian. Tetapi kami juga mengakui ya Tuhan bahwa seringkali kami tidak menghargai apa yang telah Allah bukakan kepada kami. Kami melihatnya sebagai satu informasi biasa, tetapi kami gagal untuk meresponinya, mengerjakannya di dalam kehidupan kami, mensyukurinya, menghidupinya, dan membagikannya kepada orang lain sebagaimana yang Yesus Kristus tuntut sebagai Raja atas kehidupan kami. Tuhan, berkatilah waktu di mana kami akan merenungkan sekali lagi firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang terbatas, yang hina ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk boleh menguraikan firman-Mu yang suci dan kudus. Berkatilah kami ketika kami belajar tema benih yang bertumbuh dan berdampak. Bagaimana ragi juga bisa memberi pengaruh kepada adonan yang begitu besar. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Persiapkanlah hati mereka, kiranya kami semua boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 1990 seorang penginjil, saya kira dia seorang teolog, seorang penginjil juga, dia pengajar juga, dia bernama R.C. Sproul. Suatu kali diundang untuk mengajar di beberapa negara di Eropa, ya, paling tidak ada 3 pada saat itu. Ini mirip seperti kalau pendeta Stephen Tong pergi ke satu provinsi, lalu kemudian berpindah-pindah kecamatan seperti itu untuk berkhotbah, mengajar di sana. Nah, R.C. Sproul itu diundang ke Eropa Timur, ya. Dia kemudian masuk ke beberapa negara bagian. Dia datang di Cekoslowakia, Hongaria, dan Rumania, gitu ya. Nah, singkat cerita sudah selesailah 2 negara itu, ya, Cekoslowakia dan Hongaria. Dan kemudian dia akan melanjutkan perjalanan bersama dengan timnya untuk pergi ke Rumania. Sebelum memasuki Rumania, rombongannya diperingatkan oleh orang-orang yang terakhir mereka layani di Hongaria, mengatakan bahwa biasanya orang Rumania itu terkenal sangat keras kepada orang-orang Amerika. Mereka biasanya akan memeriksa orang-orang Amerika yang melintasi perbatasan melalui kereta dengan sangat ketat. Biasanya akan diinterogasi, bahkan bisa saja nanti akan ditahan. Dan ternyata peringatan itu benar Bapak Ibu, ya. Jadi ketika mereka memulai perjalanan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Rumania pada saat itu, ya, mereka kemudian di atas kereta di perbatasan itu petugas meminta mereka untuk mengeluarkan paspor serta membuka semua barang-barang yang mereka bawa untuk diperiksa pada saat itu, ya. Dan diperiksa dengan sangat kasar, ya. Suasana di dalam kereta pada saat itu menjadi tegang begitu, ya. Lalu datang seorang petugas yang lebih senior, ya, pimpinannya mereka pada saat itu. Petugas itu naik dan kemudian memeriksa paspor mereka serta barang bawaan mereka, ya. Lalu kemudian dia melihat, mata dia tertuju kepada satu tote bag, ya, yang dibawa oleh salah satu perempuan dalam rombongan mereka. Disuruh buka, coba buka itu. Lalu kemudian dibuka dan yang dikeluarkan adalah Alkitab, ya. Nah, pada saat itu R.C. Sproul beserta dengan timnya itu sudah deg-degan Bapak Ibu, ya. Wah, akan diapakan kita dengan ditemukannya Alkitab ini. Lalu kemudian pimpinan itu mengambil Alkitab itu, lalu kemudian dia membuka Alkitab itu, dan dia tiba pada satu bagian. Tetapi sebelum membaca bagian itu,
Dia mengatakan kepada R.C. Sproul, ya dalam bahasa Rumania ya, tapi saya bahasa Indonesia kan Bapak Ibu. saya sulit untuk berbicara dalam bahasa Rumania. Dia mengatakan bahwa intinya dia mau mengatakan bahwa kamu bukan orang Amerika. Lalu dia tunjuk teman-temannya yang lain, kamu bukan Amerika. Yang terakhir dia bilang, saya bukan orang Rumania. Wah, dia bingung dengan perkataan itu ya. Lalu kemudian dia kasih Alkitab itu, lalu kemudian disuruh R.C. Sproul disuruh baca bagian itu. Dan Bapak Ibu mari kita baca bagian itu ya. Kita buka Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Saya kira bagian ini familiar buat kita. Kira-kira apa yang dipilih oleh pimpinan tersebut? Filipi pasal 3 ayat 20. Kita baca secara bersama-sama 1, 2, 3. Sebab dari situ juga kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Bapak Ibu, ternyata petugas itu adalah orang Kristen juga ya. Ia kemudian berkata kepada bawahannya, biarkanlah mereka lewat ya, mereka adalah orang Kristen. Jadi di sini R.C. Sproul kemudian mengatakan bahwa petugas itu memahami sesuatu yang sangat penting. Ya, kewarganegaraan utama orang percaya bukan negara tempat mereka tinggal, melainkan warga kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu Bapak Ibu ada dimanapun. Allah memerintah, dan karena Dia memerintah di mana-mana, maka kerajaan Allah ada di mana-mana. Ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengaku sebagai seorang Kristen, tetapi kita lebih sadar sebagai warga negara Indonesia, dan saya kira itu benar, tetapi sekali lagi kita perlu mengingat bahwa kita adalah orang yang memiliki dua warga kenegaraan. Kita adalah warga negara Indonesia, di saat yang sama kita juga adalah warga kerajaan surga. Ya, tetapi sekali lagi kecenderungan kita sering kali mengedepankan pengakuan identitas kita sebagai warga Indonesia. Ya, kita lebih mengedepankan profil kita sebagai pekerja apa, status apa, mahasiswa, pengusaha, atau keluarga tertentu, dari suku tertentu, dari garis keturunan tertentu, ya, daripada mengakui identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Padahal Yesus datang untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir Bapak Ibu ya. Tetapi muncul pertanyaan, jika kerajaan Allah sudah hadir, mengapa dunia masih terlihat sama? Ya, ini pertanyaan yang sering kali muncul ketika kita membahas tentang tema hal kerajaan Allah. Mengapa kerajaan itu tampak seperti kerajaan dunia? Mengapa Yesus datang dengan cara yang begitu sederhana? Ya, lalu di sini kita akan melihat perumpamaan biji sesawi dan juga ragi ya, di mana Yesus akan menjelaskan bagaimana kerajaan Allah bekerja ya. Kerajaan itu mungkin tampak kecil, kerajaan itu mungkin tampak tersembunyi, tetapi justru demikian Allah sedang mengendapi pekerjaannya di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 yang akan menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Saya membaca ayat 31, Bapak Ibu membaca ayat 32, bergantian sampai selesai. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Bapak Ibu? Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Kita baca 35 bersama-sama. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi, aku akan membuka mulutku, menyampaikan perumpamaan, aku akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks ini kita akan merenungkan paling tidak ada 4 poin. Yang pertama yaitu
bahwa kerajaan Allah itu hadir dalam permulaan yang sangat kecil, ya. Kerajaan Allah hadir dalam permulaan yang sangat kecil. Kita bisa merenungkan ini dari ayat yang ke-31. Lalu poin yang kedua nanti kita akan membahas bahwa kerajaan Allah itu pasti bertumbuh dan memberikan perlindungan, ya. Kita akan merenungkan poin ini dari ayat 32. Dan poin yang ketiga bahwa kerajaan Allah itu bekerja dari dalam dan mengubah keseluruhan. Kita akan merenungkan ini dari ayat 33, dan poin yang terakhir bahwa kerajaan Allah itu dinyatakan dan tersembunyi melalui perumpamaan. Kita akan membahas ini dari ayat 34 sampai 35. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, idealnya pada umumnya semua orang mengharapkan sesuatu jikalau kita berharap, apalagi kita berbicara tentang kerajaan, sesuatu yang besar, maka yang kita harapkan adalah seharusnya ada hadir sosok yang besar yang akan menginisiasi atau memulai daripada pemerintahan tersebut. Ketika kita memilih pemimpin di dalam konteks misalnya pemilihan daerah, provinsi, dan pemilihan pemimpin yang lebih tinggi di dalam konteks kita bernegara, biasanya kita akan mempelajari profil daripada pemimpin tersebut, latar belakangnya seperti apa, di sekitar dia siapa yang menopang dia, dan seterusnya. Sehingga wajar saja Bapak Ibu ketika pengertian daripada orang Yahudi pada saat itu, harapan mereka adalah yang akan datang sebagai Mesias atau yang dijanjikan itu adalah orang yang bisa diandalkan untuk menaklukkan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan yang selama ini, ya, telah menekan mereka. Mereka mengerti bahwa Allah berbicara di dalam hukum Taurat bahwa mereka lah bangsa yang ditetapkan atau dipilih Allah, ya, untuk menjadi pusat atau menjadi satu bangsa adidaya memimpin bangsa yang lain. Tetapi kita melihat sejarah, ya, setelah kejatuhan Israel kemudian dipimpin atau diperintah oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Waktu itu Asyur menaklukkan kerajaan Israel Utara atau Samaria dan membawa Israel ke pembuangan. Lalu kemudian Babel atau Babilonia tahun 586 mereka menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Lalu kemudian membuang Yehuda ke Babel. Lalu tidak berhenti di situ. Israel kemudian ditaklukkan oleh Persia, ya, pada 539 Masehi. Meskipun dari sini kita bisa menemukan satu pengharapan bahwa Raja Persia mengembalikan mereka ke Yerusalem untuk kembali membangun Bait Allah. Tetapi mereka masih dalam konteks diperintah, mereka masih dalam konteks dikuasai pada saat itu. Lalu kemudian Yunani pada tahun 332 dimulai dengan penaklukan Alexander Agung, ya, yang membawa pengaruh budaya Yunani atau Helenisme ke dalam seluruh kehidupan wilayah pada saat itu, tidak terkecuali kehidupan orang-orang Israel. Dan yang terakhir dalam konteks Yesus pada saat itu Romawi tahun 63 sebelum Masehi sampai zamannya Yesus, di mana mereka menguasai Palestina, ya, menempatkan Herodes dan gubernur-gubernur Romawi sebagai penguasa. Jadi apa yang kita lihat ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan yang dinantikan oleh orang-orang Israel ini sangat tidak masuk dalam akal mereka, bertentangan dengan konsep mereka. Bagaimana mungkin kerajaan Allah itu diumpamakan seperti biji sesawi, Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kerajaan itu seperti sebuah ragi, sesuatu yang sangat kecil? Ini adalah detail atau sesuatu yang menjadi simbol yang ketika pendengar mendengar pada saat itu dari seorang rabi, pasti mereka mengerti bahwa rabi ini sedang memilih sesuatu yang paling kecil untuk menggambarkan sesuatu yang ingin dia jelaskan. Kita akan melihat lebih detail dalam poin-poin pembahasan kita. Pertama, kerajaan Allah Bapak Ibu hadir dalam permulaan yang kecil, ya. Ini menunggang balikan bagaimana pemikiran orang Yahudi pada saat itu. Ayat 31, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, ya, kita sering langsung berpikir bahwa Yesus ini sedang membandingkan kerajaan Allah dengan biji sesawi, ya. Namun sebenarnya bentuk kalimat yang dipakai Yesus di sini sedikit lebih kaya, ya. Matius menulis hal kerajaan sorga itu seumpama, ya. Dalam bahasa Yunani yang dipakai itu secara harfiah frasanya itu berarti bahwa kerajaan surga itu adalah seperti seorang penafsir bernama Nolan
Dia mau mengatakan bahwa di sini sebenarnya Yesus tidak sekedar membandingkan kerajaan surga dengan biji sesawi itu sendiri. Yang ingin Yesus kita perhatikan adalah apa yang terjadi pada biji sesawi tersebut. Sekali lagi, hal kerajaan surga bukan dibandingkan dengan biji sesawi itu sendiri, tetapi apa yang terjadi pada biji sesawi itu. Sehingga kita bisa mengatakan kalau misalnya Yesus ada dalam konteks kehidupan kita, karena sulit membayangkan biji sesawi kan. Mungkin kalau dia ada dalam konteks kehidupan kita, dia pakai jagung mungkin, ya, atau hal lain begitu ya. Nah, dengan kata lain, Yesus tidak sedang berkata bahwa kerajaan Allah itu adalah biji sesawi. Yang ingin Yesus tunjukkan adalah apa yang terjadi pada biji sesawi itu. Karena itu, perhatian kita bukan pada bijinya, tetapi pada perjalanan biji tersebut dari sesuatu yang sangat kecil, konstan, sekali lagi konstan, menjadi sesuatu yang sangat besar. Ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak mengsakralkan biji sesawi. Ya, jangan sampai sepulang dari sini kemudian kita simpan biji sesawi, kita selipkan di dalam dompet itu. Ya, dalam konteks di daerah-daerah tertentu, termasuk kami biasanya kalau kita pergi merantau itu ada yang biasa diselipkan pertama-tama dompet. Kenapa saya baca dari bahasa Toraja ya? Intinya begini, anak, kita berdoa ya, tetapi setelah itu dikasih juga, ini coba masukkan dalam dompet kamu ya, jaga-jaga kalau misalnya yang di atas itu tidak menjawab langsung apa yang kita doakan begitu ya. Jadi sekali lagi kita diberi pengertian oleh penafsir ya. Dalam hal ini Nolan mengatakan bahwa jangan kemudian kita menganggap Yesus sedang mengatakan bahwa kerajaan surga itu adalah biji sesawi. Tetapi yang mau dikatakan adalah perhatikanlah ya apa yang terjadi pada biji sesawi itu. Supaya kita tidak mengsakralkan ya. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak mengsakralkan biji sesawi ini, karena kalau saja waktu itu Yesus di Indonesia sekali lagi mungkin dia akan memilih biji-biji tertentu ya, dan ini sangat berbahaya kalau kemudian kita mengsakralkannya. Lalu Matius menulis, Bapak Ibu, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Bapak Ibu, kata antropos ya atau orang di situ yang biasa atau orang di situ ini sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai laki-laki. Ya, jadi sekali lagi waktu berbicara tentang menabur biji sesawi di teks kita dikatakan seseorang, tetapi lebih tepat diartikan sebagai laki-laki, ya, karena itu maskulin. Kenapa? Karena sekali lagi ingat Yesus itu dia seorang guru yang sangat hebat, Bapak Ibu, ya. Ketika dia mengajar pasti dia berusaha untuk bisa nyambung kepada semua konteks pendengarnya, bukan hanya kepada laki-laki yang bekerja pada saat itu mayoritas berladang, ya. Atau kepada perempuan saja karena perumpamaan kedua itu berbicara tentang ragi. Kalau dia tidak memakai biji sesawi nanti dipikir wah hal kerajaan Allah itu ketika itu sudah jadi yang bekerja hanya perempuan ya. Jadi sekali lagi yang dimaksud di sini adalah laki-laki, sehingga Yesus ya dengan tepat menggunakan dua perumpamaan ini untuk mengajar mereka ya. Nah, hal ini menciptakan keseimbangan sekali lagi dengan perumpamaan berikutnya yang ditampilkan dalam ayat 33 nanti. Bapak Ibu, yang menarik adalah jumlah benih yang ditaburkan ya. Dalam perumpamaan sebelumnya tentang penabur, kalau kita baca di ayat sebelumnya itu kan benih yang ditabur itu ada banyak gitu ya. Karena benih-benih itu melambangkan banyak orang. Demikian pula dengan tanah ya yang akan ditempati untuk menabur ya. Demikian pula dalam perumpamaan lalang dan gandum ya. Ini menggambarkan tentang banyaknya lalang dan gandum. Tetapi di sini ya kita melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Fokusnya hanya pada satu biji sesawi. Ya, hanya pada satu biji sesawi. Kenapa? Karena yang mau dijelaskan dari perumpamaan ini adalah kerajaan sorga itu sendiri. Ya, secara normal Bapak Ibu tidak ada petani yang menanam hanya satu biji sesawi. Ya, siapa yang biasa bercocok tanam di sini? Saya kira mungkin sudah sulit ya. Kita sudah jarang bercocok tanam. Tetapi dalam beberapa waktu yang lalu kami sempat cerita dengan Kak Arta di mobil ketika dalam perjalanan itu. Kak Arta saja waktu dia menanam di depan rumahnya, dia minta beberapa bibit untuk ditanam begitu ya. Ya mana aja lah yang tumbuh nanti begitu ya. Nah ini bukan petani Bapak Ibu. ini menanam supaya berharap ada yang tumbuh. Nah tetapi petani asli Bapak Ibu sekali lagi dia tidak mungkin hanya menanam satu biji ya. Dia pasti menanam
lebih daripada itu. Tetapi di sini kenapa Yesus berbicara tentang satu biji sesawi? Karena dia ingin kita fokus terhadap apa sih signifikansi dari satu biji sesawi ini, atau apa yang ingin dijelaskan tentang kerajaan Allah dari satu biji ini. Yesus sengaja menarik perhatian pendengar kepada satu benih kecil ini. Kenapa? Karena yang penting bukan jumlahnya, yang penting adalah apa yang akan terjadi pada benih tersebut. Matius juga menambahkan satu detail yang tidak terdapat dalam Injil lain, karena teks perumpamaan ini sebenarnya dibahas juga oleh Markus dan Lukas, Bapak Ibu. Ada satu detail yang ditambahkan oleh Matius yang tidak dituliskan oleh penulis Injil lain, yaitu di ladangnya. Ya, ini kemungkinan besar karena Matius ingin menghubungkan perumpamaan ini dengan perumpamaan lalang sebelumnya, yang juga berbicara tentang ladang. Ya, dengan demikian ada kesinambungan dalam pasal ini. Ya, ladang masih ada, penabur masih ada, tetapi sekarang perhatian tidak lagi tertuju pada para penabur dan juga para pendengar, tetapi perhatian seluruhnya diarahkan pada kerajaan Allah. Bapak Ibu, bayangkan seorang petani berjalan ke ladangnya, gitu ya. Ia membawa banyak benih dalam kantongnya, ya, atau dalam tempat dia menaruh sebuah benihnya, gitu ya. Namun di tengah ladang itu ia mengambil satu benih kecil dan berkata, perhatikan benih ini. Ya, Yesus kira-kira seperti itu kepada para pendengarnya pada saat itu. Orang-orang mungkin akan bertanya, mengapa hanya satu? Ya, apa istimewanya benih sekecil itu? Tetapi justru disitulah letak perumpamaan ini, Bapak Ibu, ya. Allah meminta kita memperhatikan sesuatu yang menurut dunia tidak penting. Ketika Yesus menjelaskan tentang perumpamaan biji sesawi, bagi mereka apa signifikansi daripada satu biji sesawi itu? Sudah pilih biji sesawi yang paling kecil daripada yang dapat ditanam untuk di dalam ladang pada saat itu. Sudah gitu pilih satu lagi. Ya, apa istimewanya benih sekecil ini? Seringkali sama seperti pendengar pada saat itu, kita juga bertanya-tanya, kenapa ya kerajaan Allah digambarkan dalam sesuatu yang terlalu kecil seperti ini? Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah meminta kita memperhatikan sesuatu yang menurut dunia tidak penting. Pada zaman Yesus, orang-orang melihat apa sih yang digambarkan biji sesawi ini? Yang digambarkan adalah tukang kayu dari Nazaret itu, Bapak Ibu. Yang digambarkan adalah sekelompok murid biasa yang dianggap remeh. Apa sih signifikansinya mereka? Ya, Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang tampak besar, tetapi Yesus berkata, perhatikan benih kecil ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, tegurannya bagi kita, ya. Seringkali kita menilai pekerjaan Tuhan dengan ukuran yang dipakai dunia. Ya, ketika ada kesempatan melayani, kita mulai bertanya-tanya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan apakah saya akan terlibat dalam pelayanan tersebut, dengan mempertanyakannya, memangnya seberapa besar pelayanan itu? Seberapa besar orang yang akan kita layani? Lalu kalau misalnya katakanlah banyak, memangnya siapa yang akan menjadi pembicara? Seberapa cepat hasilnya bisa terlihat jika dia yang menjadi pembicara? Apakah pelayanan ini akan dihargai? Apakah pelayanan ini memberi keuntungan bagi saya? Oke, saya sudah mengeluarkan materi, saya sudah memberikan waktu, saya sudah cuti dan lain sebagainya. Buat saya signifikansinya apa? Bapak Ibu, ini pemikiran, konsep pemikiran daripada orang-orang yang begitu sulit untuk melihat makna kerajaan Allah yang dijelaskan oleh Yesus pada saat itu. Dan seringkali dalam konteks kehidupan kita bergereja hari ini juga ini masuk di dalam cara kita berpikir, ya. Dan demikian juga dalam pekerjaan kita, di dalam masyarakat, di dalam keluarga, kita lebih mudah tertarik pada hal-hal yang besar, ya, yang terlihat dan menjanjikan hasil yang cepat. Namun Yesus sekali lagi justru meminta kita memperhatikan sesuatu yang sangat kecil, biji sesawi. Artinya kerajaan Allah seringkali bekerja melalui hal-hal yang tidak menarik perhatian manusia. Apa sih yang tidak menarik perhatian manusia dalam konteks gereja hari ini, yang sering kita anggap itu terlalu kecil, itu tidak usahlah saya ikut terlibat. Persekutuan doa misalnya. Doa yang kita panjatkan dalam persekutuan doa, kita anggap doa yang terlalu sederhana, yang berulang-ulang setiap minggu itu terus didoakan, ya. Atau doa kita secara pribadi kita anggap itu adalah hal yang kecil. Pelayanan yang kita kerjakan hanya melayani sedikit orang, ya. Mungkin hari ini kita menganggap apa yang kita kerjakan itu, ya, misalnya kesaksian hidup kita di tempat kerja tampaknya tidak berdampak. Tetapi sekali lagi itu bisa menjadi biji sesawi, ya, yang kemudian akan menghasilkan tempat di mana orang bisa berlindung.
Keterlibatan kita dalam lingkungan rumah tangga atau di dalam masyarakat begitu ya. Itu kita pikir juga apa signifikansinya ya. Usaha mendidik anak atau membangun keluarga belum menunjukkan hasil yang nyata ya. Kita ingin segera dan instan, kita tidak menghargai hal-hal yang tampak kecil. Saya juga bergumul dengan hal ini Bapak Ibu ya. Pertama-tama waktu kami mau sepakat mau coba leskan Hosea itu untuk les piano. Wah, saya pikir itu kalau dia ketemu piano yang dia tekan itu yang warna-warni Bapak Ibu, program-programnya. Awalnya bukan piano, keyboard ya. Oh, jadi kami bergumul, bagaimana ini? Ini anak mau dilatih main piano tetapi yang ditekan yang menghasilkan bunyi drum dan sebagainya itu ya. Lalu kemudian coba kita bagaimana caranya kita jual itu, lalu kemudian beli yang piano yang elektrik yang seharga itu juga gitu ya. Kemudian kita latih dia yang karena powernya berwarna itu terus yang ditekan. Jadi dinyalain dimatiin ya. Lalu dibawa ke tempat les. Wah, waktu dibawa ke tempat les itu diajar sama gurunya cuma nekan piano bentuk tangan seperti ini. Saya pikir ini bagaimana bisa begitu ya, maksudnya bagaimana ini bisa menjadi orang yang bermain piano nanti. Saya tidak sabar melihat itu dulu Bapak Ibu ya. Sampai setiap Senin antar itu lalu kemudian bisa paling tidak melihat dia menekan solmisasi begitu ya, sedikit-sedikit. Tapi inilah gambaran kita manusia. Kita sering kali tidak menghargai hal-hal yang kecil. Kita ingin sesuatu yang tampaknya harus segera besar. Demikian juga harapan kita tentang kerajaan Allah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apakah Allah sedang bekerja? Tetapi Yesus mengajarkan sekali lagi ya bahwa pertanyaan yang terpenting itu bukanlah seberapa besar permulaannya, melainkan apakah Allah sedang bekerja di dalamnya ya. Untuk setiap hal yang kita kerjakan, jangan memulai dengan seberapa besar itu ya. Yang perlu kita pertanyakan adalah apakah Allah sedang bekerja di dalamnya ya. Karena kerajaan Allah sekali lagi sering kali hadir dalam hal-hal yang kecil, sederhana dan tidak banyak diperhatikan oleh masyarakat atau orang lain. Ya, mungkin kita tidak menjadi dalam konteks pelayanan misalnya ya, kita tidak menjadi bagian yang berkhotbah ya, tetapi mungkin kita menjadi tim advance yang membuka jalan dalam pelayanan pengkhotbah misalnya dalam pelsis. Itu juga adalah sesuatu yang signifikan dan penting Bapak Ibu ya. Mungkin kita hanya dalam konteks pelayanan di gereja ya, dalam hal-hal yang tampaknya sederhana, sekali lagi semua itu menjadi bagian dari memajukan pelayanan kerajaan Allah Bapak Ibu ya. Jangan mempertimbangkan mengambil pelayanan hanya melihat dari besar atau tampak itu bagi banyak orang Bapak Ibu ya. Ini hal yang ingin diajarkan kepada kita ya. Kita perlu mempertimbangkan sekali lagi bahwa kerajaan Allah itu seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kita akan melihat lebih dalam tentang hal ini. Maka jika perhatian kita sudah tertuju kepada satu benih kecil itu Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan terjadi pada benih itu ya? Apakah ia akan tetap kecil atau Allah sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat dilihat oleh manusia? Nah, Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini pada ayat berikutnya dalam ayat 32. Dikatakan di sana, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu, poin yang kedua yang kita mau renungkan yaitu kerajaan Allah pasti bertumbuh. Sekali lagi, kerajaan Allah yang sudah dimulai, yang sudah diinisiasi oleh Kristus pasti bertumbuh dan memberikan perlindungan bagi orang lain. Bapak Ibu, setelah mengarahkan perhatian kita kepada satu biji sesawi yang kecil ini, sekarang Yesus mengarahkan perhatian kita kepada apa yang akan terjadi pada benih itu, ya. Maka kalimat pertama dalam ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Apakah Yesus sedang memberikan pelajaran tentang botani, ya, tentang kehidupan kehidupan tumbuhan Bapak Ibu? Tentu tidak ya. Bahkan para penafsir sebenarnya mengakui bahwa secara ilmiah ada benih-benih lain yang lebih kecil daripada biji sesawi dalam konteks pada saat itu ya. Orang Yahudi pada zaman itu sudah mengenal biji sesawi sebagai lambang sesuatu yang sangat kecil. Tetapi Yesus sekali lagi tidak sedang mengajar tentang ukuran benih saja. Ia ingin kita memperhatikan satu biji kecil dalam cerita ini dan melihat apa yang akan terjadi kepadanya ya.
Fokusnya bukan seberapa kecil bijinya, tetapi pada kontras antara permulaan yang kecil dan hasil akhirnya yang besar. Ya, maka Yesus melanjutkan, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Bapak Ibu, dalam ungkapan Yunani ya, bahasa aslinya mesonton lahanon, dapat diterjemahkan yang terbesar di antara tanaman kebun. Jadi biji sesawi yang dimaksud itu, dia adalah biji yang terbesar di antara tanaman kebun setelah dia bertumbuh, ya, atau lebih besar dari tanaman-tanaman kebun yang lain, ya. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, tanaman sesawi sebenarnya kan bukan pohon, ya. Kalau kita mempelajari bentuk aslinya, ya, kita melihat pada saat itu sesawi itu sebenarnya bukan pohon Bapak Ibu, ya. Biasanya tingginya sekitar 60 cm sampai 1,8 meter, ya. Dalam kasus tertentu kadang-kadang ada yang tumbuh sampai 2,7 meter menurut penelitian pada saat itu. Tetapi tidak pernah menjadi pohon besar sebagaimana yang kita bayangkan Bapak Ibu. Dulu waktu saya membaca teks ini, waktu saya masih sekolah minggu, saya pikir yang namanya biji sesawi itu paling tidak sebesar pohon yang dijadikan simbol satu partai itu Bapak Ibu, ya, pohon beringin, ya. Ternyata enggak Bapak Ibu, ya. Jadi biji sesawi itu, ya, dia tidak sebesar itu, paling tinggi 2,7 meter, ya, mungkin lebih sama dengan tiang di tengah ini Bapak Ibu, ya. Nah, di sini Yesus sedang memakai gambaran yang sengaja diperbesar sebenarnya, atau hiperbola, ya. Bukan untuk menipu pendengar, tetapi untuk menekankan suatu kebenaran, ya, bahwa apa yang kecil pada awalnya akan menjadi jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Untuk apa? Ya. Jawabannya adalah dalam teks selanjutnya, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu, dalam kalimat aslinya ini, kalau dikatakan bersarang, ya, dalam konteks dalam kata aslinya itu kata skenoun, yang biasanya dipakai untuk kalau misalnya menjelaskan tentang manusia, ini juga bisa kita istilahkan berdiam atau tinggal, ya. Ketika ini dipakai untuk binatang, dalam hal ini burung, ini artinya bersarang. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah burung benar-benar membuat sarang di tanaman sesawi? Ya. Kemungkinan besar tidak Bapak Ibu, ya. Tanaman sesawi adalah tanaman musiman, umurnya itu relatif pendek. Karena itu gambaran tentang burung yang bersarang kemungkinan bukan deskripsi harfiah, melainkan bagian dari gambaran yang diperbesar tadi. Ya, Yesus sedang menggambarkan tanaman sesawi yang berkembang melampaui ukuran normalnya. Mengapa? Karena yang ingin ditekankan bukan tanaman sesawinya, yang ingin ditekankan adalah hasil akhirnya, yaitu bahwa kerajaan Allah akan menjadi tempat perlindungan yang kokoh dan aman. Ya, Bapak Ibu, Yesus tidak berkata pohon itu menjadi terkenal. Ya, Yesus tidak berkata pohon itu menjadi indah, tetapi Yesus mendeskripsikan pohon itu dijelaskan sebagai pohon di mana burung-burung datang bersarang. Artinya keberhasilan pohon itu tidak terlihat dari, ya, pohon itu tidak terlihat dari keberhasilannya adalah terlihat dari manfaat yang diberikan, yang memberikan kehidupan bagi burung-burung, ya. Bapak Ibu, kerajaan Allah harus menjadi tempat perlindungan, ya, tempat menerima kehidupan, ya. Ini maknanya, ya. Kerajaan Allah harus menjadi tempat bernaung bagi bangsa-bangsa, bagi berbagai suku, bagi berbagai etnis budaya, bagi banyak orang. Bapak Ibu, waktu saya membaca ini, ya, saya mempelajari bagian ini nanti sebenarnya dikaitkan juga dengan Daniel. Saya menjadi ingat ketika Pendeta Henry Ongko itu menjelaskan mengapa kemudian sinode, dalam hal ini tentu juga Pendeta Stephen Tong menetapkan untuk memilih nama gereja ini itu menjadi GRII, ya. Padahal kan kalau kita lihat sejarahnya, inisiasinya itu, ya, yang mendirikan kan Pendeta Stephen Tong. Mestinya harusnya yang di belakang bukan GRII, tetapi GRI apa? GRIT atau GRIC, ya. Gereja Reform Injili Tionghoa misalnya, ya. Tetapi kenapa, ya, kemudian Pendeta Stephen Tong memilih I di belakangnya, Indonesia? Saya pikir karena teologi ini Bapak Ibu.
Sekali lagi konsep kerajaan Allah itu harusnya ketika dia berdiri, ya, dia hadir, harusnya itu bisa menjadi tempat untuk bernaungnya bangsa-bangsa, bagi berbagai suku, etnis dan budaya, bagi banyak orang, Bapak Ibu. Sehingga waktu itu kami diajak berdiskusi, ya. Sekarang pertanyaannya bagi saudara, jikalau ada gereja yang kemudian berbasiskan kesukuan, bagaimana respon saudara? Wah, Pendeta Henry waktu menantang kami dalam keras Biblika, Perjanjian Baru pada saat itu, wah, kita yang berasal dari gereja tradisional dan gereja kesukuan, Bapak Ibu, kita jadi mempertanyakan status kita juga nih. Ya, Pendeta Henry mengatakan bahwa kemudian kerajaan Allah bisa bertumbuh di situ, ya oke. Kita bersyukur untuk hal itu, tetapi sekali lagi, gereja Protestan, ya, gereja sejati, seharusnya mereka punya kesadaran bahwa mereka tidak boleh, ya, hanya kemudian membuat pagar untuk suku mereka sendiri, karena konsep kerajaan Allah adalah harusnya dia terbuka, menjadi tempat berlindung dalam pengertian menjadi tempat belajar menemukan keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu, ini bukankah ini suatu keindahan yang bisa kita pelajari daripada teologi ini, Bapak Ibu, ya? Dan sebenarnya ini ada latar belakang konteks Perjanjian Lama yang sangat kuat ketika Yesus menjelaskan mengenai biji sesawi yang bertumbuh menjadi sebuah pohon, ya. Bapak Ibu, gambaran pohon besar dan burung-burung yang bersarang sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam Alkitab, ya. Dalam konteks Perjanjian Lama bagi orang Yahudi, gambaran tentang pohon besar dan burung-burung bersarang, ya, itu sangat tidak asing karena ini mengingatkan mereka pada misalnya Daniel pasal 4 ayat 12 sampai 21. Bapak Ibu, di sana dikatakan, ya, Nebukadnezar itu melihat sebuah pohon yang besar dan tinggi, ya, sehingga apa? Sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ini adalah penglihatan daripada Nebukadnezar yang kemudian dijelaskan maknanya oleh Daniel pada saat itu, ya. Pohon itu melambangkan bahwa kerajaan Babel dan kekuasaan Nebukadnezar itu akan menjangkau begitu banyak bangsa. Babel akan menjadi negara atau satu bangsa yang adidaya pada saat itu, dan semua bangsa lain itu berlindung pada dia. Tetapi pohon itu kemudian ditebang, ya. Daniel pasal 4 ayat 14. Ini melambangkan bagaimana Allah merendahkan Nebukadnezar dengan menjatuhkannya dari atas tahtanya dan menghukumnya. Kenapa? Karena kesombongannya dia. Dia lupa bahwa raja di atas segala raja adalah Allah Israel. Padahal dia sudah melihat bagaimana Allah begitu nampak di dalam bagaimana Daniel bekerja untuk dia. Bagaimana Daniel bisa memberikan tafsiran atas mimpinya. Bahkan sebelum dia menjelaskan, Daniel diminta untuk menebak apa yang menjadi mimpinya. Bapak Ibu, sekali lagi, ya, semua raja yang sombong, semua raja yang meninggikan diri, ya, Allah bisa izinkan dia berkuasa begitu sangat besar, tetapi di saat yang sama, sekali lagi Allah juga bisa membuat mereka menjadi jatuh, sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan Nebukadnezar. Tetapi Bapak Ibu, kita bukan hanya diingatkan, pembaca Yahudi pada saat itu, pendengar daripada Yesus, pengajaran Yesus pada saat itu bukan hanya diingatkan dengan sejarah di dalam kehidupan Daniel atau kehidupan bangsa Israel dalam penjajahan Babel pada saat itu, tetapi juga diingatkan pada Yehezkiel pasal 31 ayat 6. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Yehezkiel pasal 31 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada rantingnya bersarang segala burung di udara, di bawah cabangnya segala binatang liar melahirkan anaknya, dan semua bangsa besar bernaung di bawahnya. Bapak Ibu, pada dahan-dahannya bersarang segala burung di udara. Ini sebenarnya menjelaskan tentang siapa? Ada yang ingat? Asyur. Ya, ini menjelaskan tentang kerajaan Asyur. Pohon itu melambangkan kemegahan dan kekuatan Asyur, Bapak Ibu. Namun Allah menyerahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk dihancurkan. Maka kalau kita membaca dalam ayat 10 sampai 12, di sana dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena ia tumbuh tinggi
pucuknya menjulang di antara awan gemawan, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang penguasa di antara bangsa-bangsa, supaya dia diperlakukan sesuai dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Babel yang pada saat itu menjadi satu bangsa adidaya, tetapi sombong direndahkan oleh Allah. Kita melihat Asyur yang kemudian melakukan hal yang sama, ya, menjadi sombong direndahkan oleh Allah. Lalu kemudian di dalam teks ini, ketika Yesus menjelaskan tentang biji sesawi yang kemudian menjadi pohon di mana bangsa-bangsa datang bernaung, sebenarnya dia menggenapi yang mana di dalam konteks perjanjian lama. Wahyu yang mana yang dia genapi. Mari kita baca Yeskel pasal 17 ayat 22. Yeskel pasal 17 ayat 22. Kita baca sampai ayat 23. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan masih muda. Lalu aku sendiri akan menanamnya di atas gunung yang menjulang tinggi. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan semua yang bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri mengambil sebuah tunas kecil dan menanam hingga menjadi pohon yang besar. Yeskel pasal 17 ayat 23, ya, ini merujuk kepada siapa? Yang dimaksud adalah tunas Daud. Ya. Jika Daniel pasal 4 dan Yeskel pasal 31 menekankan kerajaan-kerajaan besar yang akhirnya direndahkan oleh Allah, justru Yeskel pasal 17 menekankan bagaimana Allah membuat sesuatu yang kecil bertumbuh menjadi besar. Karena itu perumpamaan biji sesawi tampaknya paling dekat dengan teks ini Bapak Ibu, ya. Tetapi sekalipun menggenapi ini, tetapi Yesus melangkah lebih jauh lagi, ya. Bukan sekedar tunas kecil, ya, melainkan satu biji sesawi yang lebih kecil, ya. Dengan demikian Bapak Ibu, perhatian utama perumpamaan ini bukan pada besarnya pohon, melainkan pada bagaimana Allah membawa sesuatu yang sangat kecil menuju hasil akhir yang sangat besar. Bapak Ibu, waktu kecil di mata saya biji mangga itu, Bapak Ibu pernah makan mangga ya sampai habis ya, dan masih ada bijinya begitu ya. Biasanya kan kita senang itu diemut-emut ya sampai habis begitu ya. Nah dulu biji mangga bagi saya itu sampah ya, yang mestinya setelah diemut begitu ya dibuang. Ya, tetapi ada masa teman saya memberikan saya pengertian. Waktu itu kami sedang hobi, sangat suka untuk memelihara jangkrik Bapak Ibu ya. Lalu cari jangkrik di pinggiran sawah ya, tanah kering begitu kita cari, dan dia kasih tahu. Dia bilang untuk menyimpan jangkrik itu paling bagus itu di dalam biji mangga. Dibuka lalu dikeluarkan isinya, itu dikeringkan, baru simpan jangkriknya di situ. Oh, jangkriknya bisa hidup lama begitu ya, supaya nanti kita kasih berkelahi dengan jangkrik teman yang lain begitu ya. Nah, tetapi ya sudah, pengertian kami tentang biji mangga ya yang saya paling signifikan tahu ya itu ya. Tetapi Bapak Ibu, bagi petani berbeda Bapak Ibu ya. Biji mangga yang tampaknya kecil itu ya, itu kalau bagi petani itu bisa menjadi satu benih yang baik, yang jikalau ditanam itu bisa menjadi pohon yang begitu besar dan menghasilkan lebih banyak mangga, bahkan menjadi tempat kehidupan burung-burung Bapak Ibu ya. Nah, saya kira inilah yang dijelaskan oleh Yesus di sini ya. Sekali lagi kita melihat sesuatu yang kecil itu tidak berarti apa-apa ya. Tetapi di dalam benih itu ya, seorang petani bisa mengerti bahwa di dalam benih itu terkandung suatu kehidupan yang jikalau dia mati, dia akan hidup dan menghasilkan kehidupan yang besar ya. Dan sekali lagi ini merujuk kepada siapa? Yesus Kristus ya. Bapak Ibu, perumpamaan ini mengingatkan kita, jangan menilai pekerjaan Allah hanya dari apa yang terlihat hari ini ya. Karena Allah sering menaruh masa depan yang besar di dalam permulaan yang kecil ya. Pertanyaannya bukan apakah saya sudah melihat hasil akhirnya, tetapi apakah saya percaya kepada Allah yang memberi kehidupan kepada benih itu ya. Bapak Ibu,
ambil contoh dalam pelayanan mahasiswa atau pemuda ya yang dibimbing hari ini oleh gereja kita ya, misalnya konteks PA Reps seperti itu ya, dalam KTB PA Pemuda di mana Bapak Ibu, ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang terlibat dalam pelayanan ini membimbing 4 sampai ada yang 7 orang seperti itu ya. Bagi saya lihatlah itu sebagai pelayanan yang signifikan Bapak Ibu ya. Mengapa? Karena ada masa Bapak Ibu, mahasiswa itu nanti ya, mereka di Depok kan paling lama 4,5 tahun. Lalu kemudian 4 tahun, 4,5 tahun atau 5 tahun, setelah itu mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Bapak Ibu, orang yang kuliah di sini kita tahu, tidak usah tunggu sampai mereka lulus. Pada momen mereka pulang kampung saja, mereka akan menjadi orang yang ditanyai. Mereka akan menjadi orang yang diminta jawaban, diminta pertimbangan jikalau ada hal-hal yang mereka di kampung sana akan dibahas. Dengan kata lain, pada masa mereka nanti kembali membangun, entah mereka bekerja tetap di kampung halamannya atau membuat sebuah usaha Bapak Ibu, di dalam konteks gereja pun mereka akan menjadi orang yang dipilih untuk memimpin jemaat Tuhan, yang mengurus gereja, ya, yang menjadi orang ditanyai, sehingga momen-momen mereka berada di dalam Depok di mana kita masih bisa menjangkau mereka, memberikan mereka pengajaran, itu adalah momen-momen yang ya golden time lah bagi mereka ya. Itu adalah prime time bagi mereka. Mari kita pikirkan bagaimana melayani mereka dengan signifikan. Waktu mereka yang sangat sedikit itu kita harus membuat mereka sadar bahwa itu adalah waktu yang berharga untuk mereka bisa belajar. Dan ini membutuhkan doa Bapak Ibu ya. Ya Pendeta Tama bilang ya, mahasiswa terutama ya kita nggak usah sebut mereknya itu yang 2 huruf itu cukup sombong begitu ya. Nampaknya merasa sudah sangat pintar ya karena mereka bisa masuk di situ ya. Tetapi kita Bapak Ibu kita perlu kerjasama, kita perlu bekerja keras untuk membuat mereka sadar kamu nggak tahu apa-apa ya. Kamu nggak ngerti kerajaan surga, kamu mengerti banyak pengetahuan, itu wahyu umum. Oke, itu memberikan kamu keberhasilan setelah kamu lulus, tetapi apakah itu memberikan sesuatu yang bernilai kekal bagimu? Enggak. Bahkan untuk dinikmati di dalam dunia ini dengan cara yang benar juga enggak. Jikalau mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah ya, berarti ada rajanya. Kalau ada rajanya berarti dia adalah raja dalam seluruh kehidupan, termasuk waktu mereka kuliah, setelah mereka lulus entah mereka kembali ke kampung halamannya, membuka usaha dan bekerja di sana, atau kemudian mereka bekerja di dalam konteks Jakarta dan dimanapun. Kalau mereka tidak punya worldview tentang kerajaan Allah, bagaimana mereka bisa memuliakan Allah? Bapak Ibu kita perlu mempertimbangkan dengan baik. Sekali lagi kesempatan-kesempatan pelayanan yang dibuka oleh gereja ini, mari kita lihat itu bukan sebagai sesuatu yang kecil, tetapi itu pun bisa Tuhan pakai untuk melahirkan sesuatu yang besar. Bapak Ibu, kerajaan Allah bukan hanya bertumbuh menjadi besar ya, ada aspek lain yang Yesus ingin tunjukkan. Jika perumpamaan biji sesawi menyoroti pertumbuhan kerajaan Allah dari yang kecil menjadi besar, maka perumpamaan berikutnya akan menunjukkan bagaimana kerajaan Allah bekerja dari dalam dan mengubah seluruh kehidupan yang disentuhnya. Karena itu Yesus melanjutkan dengan gambaran tentang ragi dalam adonan. Poin yang ketiga yaitu kerajaan Allah bekerja secara tersembunyi dan mengubah seluruhnya Bapak Ibu. Ayat 33, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan lalu disembunyikan ke dalam 3 sukat tepung sampai seluruh adonan itu mengembang oleh ragi. Bapak Ibu, sesudah berbicara tentang biji sesawi, Yesus memberikan sebuah gambaran yang berbeda lagi ya. Jika perumpamaan sebelumnya berlangsung di ladang yang kemungkinan besar dikerjakan oleh laki-laki, sekarang Yesus membawa pendengarnya ke dalam pekerjaan kerajaan Allah di dalam konteks rumah ya, melalui seorang perempuan yang sedang membuat roti. Waktu membaca teks ini Bapak Ibu sekali lagi mari kita menghargai bahwa pelayanan kerajaan Allah itu menyentuh seluruh aspek dimensi kehidupan kita, bukan hanya yang bersifat pelayanan gerejawi ya. Yesus memakai model pelayanan kerajaan Allah ladang. Ya kita bisa interpretasi itu tempat di mana kita bekerja hari ini secara profesional. Lalu kemudian ibu-ibu rumah tangga misalnya, lihatlah ini Yesus menggunakan ilustrasi, Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat dekat dengan apa yang sering kali dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Bapak Ibu, yang menjadi perhatian bukan lagi benih yang bertumbuh, melainkan ragi yang bekerja. Kata Yunani yang dipakai adalah sime. Ya, ragi pada zaman itu Bapak Ibu bukan ragi instan seperti yang yang biasa dipakai untuk membuat roti hari ini. Ya,
Ragi adalah sebagian kecil dari adonan lama yang telah mengalami fermentasi dan kemudian dicampurkan ke dalam adonan yang baru. Nah, ini ragi dalam konteks kehidupan Yesus pada saat itu, ya. Orang-orang pada zaman itu mungkin tidak memahami bagaimana ragi bekerja, tetapi mereka mengetahui bahwa sedikit ragi itu mampu mempengaruhi seluruh adonan, Bapak Ibu, ya. Pertanyaannya, mengapa ragi itu dikatakan disembunyikan? Yesus mengatakan bahwa perempuan itu menyembunyikannya ke dalam 3 sukat tepung. Kalau dalam terjemahan baru yang kedua sudah dijelaskan itu berapa liter di sana, ya. Tetapi dalam terjemahan baru pertama dikatakan 3 sukat tepung. Kata yang dipakai adalah enekripsen, ya, yang secara harfiah berarti menyembunyikan, ya. Dia menyembunyikan ragi ke dalam 3 sukat tepung. Bapak Ibu, begitu ragi dimasukkan, ya, keberadaannya tidak lagi terlihat. Tidak ada perubahan yang langsung tampak pada keseluruhan adonan itu, ya. Tidak ada sesuatu yang menarik perhatian ketika ragi itu dimasukkan. Tetapi justru pada saat itulah ragi itu mulai bekerja, Bapak Ibu, ya. Maka perumpamaan ini mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu sering bekerja dengan cara yang tidak terlihat, ya. Kehadirannya tersembunyi, pengaruhnya tidak langsung tampak, tetapi kuasanya terus bekerja, ya, di dalam keseluruhan adonan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa maksudnya 3 sukat tepung di sini? Yesus menyebut bahwa ragi itu dimasukkan ke dalam 3 sukat tepung. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah jumlah yang sangat besar, ya. Sekitar, kalau kita konversi ini sekitar 38 liter atau lebih dari 20 kg tepung hari ini. Nah, jumlah ini Bapak Ibu lebih besar daripada beberapa perjamuan besar dalam konteks perjanjian lama. Misalnya dalam Kejadian pasal 18 ayat 6, ya, ketika Abraham menjamu di sana, lalu kemudian dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 24, ya. Artinya Yesus sengaja menggambarkan adonan yang sangat besar, ya. Yang ingin ditekankan bukanlah ukuran raginya, melainkan jangkauan pengaruh daripada ragi itu. Dengan kata lain, sedikit ragi akhirnya mempengaruhi seluruh adonan. Bapak Ibu, 38 liter sekali lagi itu bukan kebutuhan rumahan, Bapak Ibu, ya. Ini tidak berbicara hanya tepung dalam konteks untuk dikonsumsi satu keluarga pada saat itu, tetapi ini adalah jumlah yang sangat besar, bahkan melebihi jamuan, ya, menyediakan jamuan yang dilakukan oleh Abraham dalam konteks perjanjian lama untuk tamunya yang begitu banyak, Bapak Ibu, ya. Atau misalnya dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 24, ya. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, ya, sedikit ragi itu bisa mempengaruhi begitu banyak adonan bahwa kita bisa menginterpretasikannya bahwa Injil yang diberitakan kepada satu orang yang kadang-kadang kita ragu apakah ini signifikan untuk dia, apakah ini mengubahkan dia, apakah ini bisa berpengaruh dalam kehidupan dia. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ya, satu ragi yang kita bagikan, ya, yang kita masukkan ke dalam adonan, ya, itu bisa mempengaruhi lebih banyak adonan daripada yang kita bisa bayangkan, ya. Maka makna perumpamaan ini Bapak Ibu, jika perumpamaan biji sesawi menekankan pertumbuhan kerajaan Allah, maka perumpamaan ragi ini menekankan pengaruh kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bekerja dari dalam. Ia tidak selalu datang melalui hal-hal yang tampaknya spektakuler, ya. Ia bekerja melalui firman yang ditanam di dalam hati manusia, di dalam hati seseorang bahkan. Ia bekerja melalui pertobatan, ia bekerja melalui kehidupan yang diubahkan, ia bekerja secara diam-diam, tetapi pada akhirnya itu akan bekerja secara menyeluruh dalam hati seseorang dan kemudian dia akan mengkamirkan yang lain. Begitu ragi dimasukkan, seluruh adonan akhirnya akan berubah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ya, ada banyak kisah-kisah misionaris, ya, yang mengawali pelayanannya solo karir, ya, atau paling tidak mereka melayani dengan istrinya misalnya, ya, dalam konteks di dalam gereja Toraja, ya, dalam konteks Toraja misalnya ada satu misionaris namanya Van der Lostrek itu, ya. Dia datang awalnya agak gambling tuh, tetapi sebelum dia berangkat meninggalkan
negaranya pada saat itu untuk datang di Indonesia dan melanjutkan pelayanan misionaris ke Toraja, Bapak Ibu, ya. Dia kemudian menikah dengan seorang perempuan, tetapi sebelum menikah dia sudah memberitahu bahwa saya akan menjadi penginjil di Hindia, begitu ya, di Indonesia, begitu ya. Nah, istrinya juga sebenarnya gambling, begitu ya. Dia mempertanyakan seperti apa kehidupan kita nanti di sana, ya. Tetapi Roh Kudus menggerakkan dia untuk menerima keyakinan, ya, yang juga diterima oleh Anthony Aris van der Loostreek, bahwa akan ada sesuatu yang kita kerjakan di sana, meskipun kita belum tahu seberapa besar pengaruhnya, ya. Lalu kemudian mereka datang, ya. Mereka memulai dengan belajar bahasa di sana, ya. Mereka mendekati orang-orang yang okultisme, yang percaya kepada pohon, ya, yang menyembah Allah yang tidak kelihatan dan seterusnya, ya. Tetapi kita melihat, ya, buah dari pelayanan mereka, ya, hampir keseluruhan orang Toraja itu, Bapak Ibu, ya, itu kemudian convert menjadi Kristen, ya. Dan kita melihat di mana-mana, ya, gereja ini berkembang menjadi Kristen, Bapak Ibu, ya. Ya, meskipun kita juga bisa mengkritisi beberapa hal, ya, mengenai kematangan teologi yang belum begitu baik, sampai kemudian dia mati karena ditombak pada saat itu, karena dicurigai sebagai penjajah, ya. Tetapi paling tidak hari ini, ya, misalnya saya kemarin ikut di dalam pernikahan adik ipar saya di Sangatta, satu kota di Kalimantan Timur yang jarak tempuh dari Balikpapan, ya, tempat terakhir, ya, pesawat yang paling dekat dengan bandara, begitu, dari Balikpapan itu 8 km, Bapak Ibu, ya. Dan mengejutkan ketika tiba di situ, ya, di sana dijelaskan apa, ya, saudara kami menjelaskan bahwa di sini tuh sebagian besar itu adalah perantau, begitu, ya. Dan orang Toraja yang merantau di sana itu 17.000, Bapak Ibu. 17.000 dengan jumlah gereja, ini jemaat, ya, kalau kita mungkin GRI begitu ada 5. Ada 5 dan belum termasuk cabang-cabangnya. 17.000. Saya membayangkan itu satu Toraja sendiri nih. Toraja di wilayah Kalimantan, begitu, ya. Sehingga 17.000 itu kemudian bisa paling tidak membawa beberapa orang Toraja yang mewakili mereka di dalam struktur pemerintahan. Bapak Ibu, kalau waktu saya membayangkan itu, ya, dan mengingat Van der Loostreek, apakah dia pernah membayangkan akan menghasilkan hasil dari pelayanan yang sedemikian? Saya pikir tidak, Bapak Ibu, ya. Saya pikir tidak. Bahkan membayangkan yang di Toraja kemudian mayoritas menjadi Kristen juga mungkin saja dia tidak pernah membayangkan sedemikian, Bapak Ibu, ya. Nah, inilah cara kerja kerajaan Allah. Dimulai dari satu biji sesawi, dimulai dari satu ragi yang kemudian mempengaruhi seluruh adonan. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, apapun pelayanan yang kita kerjakan hari ini, ya, yang tampaknya sederhana, Bapak Ibu yang kemudian melayani anak di rumah, itu pun adalah hal yang penting untuk kita kerjakan dengan serius. Dalam konteks pelayanan gereja, anak-anak yang kita layani di sekolah minggu, ya, itu pun adalah pelayanan yang serius. Dalam konteks pelayanan KTB, dalam konteks penginjilan pribadi dengan orang-orang yang kita perhatikan di dalam gereja, mungkin dia belum lahir baru, kita layani dia, berjumpa dengan dia setelah kebaktian hari Minggu, itu pun adalah pelayanan-pelayanan yang signifikan, Bapak Ibu. Allah tidak hanya bekerja melalui mimbar ini. Kita percaya Allah bekerja melalui mimbar ini, tetapi tidak hanya mimbar ini, ya. Pelayanan penginjilan pribadi itu juga sangat signifikan, Bapak Ibu, ya. Dan kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang Tuhan pakai di dalam gereja Tuhan kadang-kadang sangat signifikan untuk kemudian mempertobatkan, membawa lebih banyak jiwa kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir, ya, kerajaan Allah itu dinyatakan, ya, dan tersembunyi melalui perumpamaan. Ini kita bisa renungkan dari ayat 34 sampai 35, saya baca kepada kita. Yesus menyampaikan semua itu kepada orang banyak dengan perumpamaan-perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku akan membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku akan mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu, setelah menyampaikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, ya, Matius berhenti sejenak dan mengajak pembacanya bertanya, mengapa Yesus terus mengajar dengan perumpamaan? Ayat 34 menegaskan bahwa semua perumpamaan dalam
ayat 24 sampai 33 ya, yang sudah direnungkan minggu lalu dan yang kita bahas hari ini, itu ditujukan kepada konteks orang banyak, bukan hanya kepada murid Yesus secara khusus. Artinya dikatakan bahwa Yesus menyampaikan semuanya itu kepada banyak orang dengan perumpamaan-perumpamaan. Maka ya, ayat 34 ini mengingatkan kita kepada pertanyaan para murid dalam ayat 10. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka di dalam perumpamaan? Tetapi sekarang Bapak Ibu, fokusnya ini berbeda ya. Jika dalam ayat 10 sampai 15 ini menjelaskan mengapa ada orang yang mengerti dan ada orang yang tidak mengerti. Di dalam ayat 34 sampai 35 ya, ini menjelaskan bahwa cara Yesus mengajar melalui perumpamaan itu ternyata sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Sekali lagi, kalau dalam ayat 10 sampai 15 Yesus mengatakan, aku mengajar dalam perumpamaan supaya orang yang mendengar ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Tetapi dalam konteks ayat 34 sampai 35, ini mau menjelaskan bahwa cara Yesus mengajar melalui perumpamaan ini adalah sesuatu yang telah dinubuatkan di dalam kitab suci. Dengan demikian Bapak Ibu, Matius tidak hanya menjelaskan metode atau cara Yesus mengajar, tetapi juga menunjukkan bahwa perumpamaan-perumpamaan itu merupakan bagian dari rencana Allah yang telah dinyatakan sebelumnya. Artinya, bahkan cara mengajar pun ya, itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Cara mengajar yang dipakai oleh para nabi digenapi di dalam Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Karena ayat 34-35 ini referensinya adalah Mazmur pasal 78 ayat 2 ya. Mari kita baca Mazmur 78 ayat 2. Satu, dua, tiga. Aku mau membuka mulut menyampaikan amsal, aku mau mengisahkan teka-teki dari zaman purbakala ya. Dalam terjemahan lain dikatakan di sana aku mau menyampaikan perumpamaan ya. Bapak Ibu, ayat 35 dimulai dengan rumusan yang sering muncul dalam Injil Matius supaya genaplah firman yang disampaikan. Ini adalah salah satu dari sekian banyak kutipan penggenapan yang tersebar di dalam seluruh Injil Matius Bapak Ibu ya. Namun ada sesuatu yang unik. Biasanya Matius menyebut nama nabi yang dikutipnya ya. Misalnya dalam Matius pasal 2 ayat 17 sampai 18 ketika Matius mengutip Yeremia pasal 31 ayat 15, dia mengucapkan yang dikatakan oleh Nabi Yeremia ya. Kita lihat dulu Matius pasal 2 ayat 17 sampai 18. Matius pasal 2 ayat 17 sampai 18. Kita baca sama-sama 1 2 3. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ya. Lalu kemudian Matius juga pernah mengutip Yesaya dan dia menyebutkan nama Nabi Yesaya, nama Yesaya. Ya, kita lihat Matius pasal 4 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, dinyalur daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain dan seterusnya. Bapak Ibu, sekali lagi ya, di sini kita melihat bahwa Matius itu seringkali ketika dia memperlihatkan pengajaran tentang Yesus begitu ya. Ketika Yesus mengutip perjanjian lama, dia akan memperjelas nabi mana yang kemudian dikutip atau dirujuk ya. Tetapi kali ini ya hanya berkata melalui nabi. Mengapa? Karena kutipan yang dipakai sebenarnya berasal dari Mazmur yang tadi kita baca ya. Mazmur yang ditulis oleh Asaf ya. Mazmur 78 itu ditulis oleh Asaf. Yang mana kita tahu sebenarnya Asaf itu bukan nabi ya, dalam pengertian yang biasa dipakai oleh orang untuk menyebut Yesaya dan Yeremia misalnya. Maka ketika Asaf mengatakan aku mau mengucapkan pepatah dan perumpamaan ya, dan menceritakan rahasia-rahasia dari zaman purbakala ya, di sini Matius tetap memperlihatkan kepada kita bahwa Asaf sebagai
Asaf sebagai seorang nabi yang menyampaikan firman Allah yang bersifat profetis dan menemukan penggenapannya di dalam pelayanan Yesus Kristus. Sekali lagi, sekalipun Asaf bukan seorang nabi, tetapi apa yang disampaikannya dilihat sebagai sebuah profetis dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Itu sebab Matius menyebut dia atau Yesus menyebut dia sebagai nabi. Genaplah apa yang dikatakan oleh nabi sekalipun dia tidak mengatakan nama Asaf di situ. Bapak Ibu, ini penting. Kenapa? Karena Matius ingin menunjukkan bahwa pelayanan Yesus bukan sekedar sesuai dengan beberapa nubuat tertentu, bukan hanya sesuai dengan beberapa nubuat tertentu, tetapi bahkan seluruh sejarah pewahyuan Allah dalam perjanjian lama. Sekali lagi, seluruh pelayanan Yesus itu menggenapi sejarah pewahyuan Allah dalam perjanjian lama dan memuncak di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu, bukankah ini suatu penghiburan bagi kita? Ketika ada hal-hal, waktu kita menulis tesis dalam konteks menulis karya ilmiah atau skripsi dalam konteks mahasiswa begitu, biasanya kan penelitian kita itu baru dinyatakan sah kalau kita berdiri di atas pundak peneliti orang lain kan. Maksudnya kalau kita mau menyatakan sebuah argumen, kalau kita mau mengklaim sebuah definisi, kita tidak bisa mengatakan bahwa menurut saya, ya, waktu penguji membaca itu mereka akan tanya, kamu siapa? Ya, kamu siapa berhak untuk menyampaikan argumen semacam itu? Saya harus mengatakan bahwa menurut Herman Bavinck, ya, pengertian tentang kerajaan Allah adalah seperti ini. Bagi saya setuju. Baru kemudian kita bisa membangun argumen di atas pengertian orang lain. Bapak Ibu, Yesus adalah orang yang demikian. Dia tidak sekedar menyampaikan argumen-argumen yang baru, tetapi dia berdiri di atas apa yang telah dinubuatkan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Bukankah ini suatu hal yang memberikan kita penghiburan, memberikan kita pengertian bahwa segala hal yang dicatat oleh Injil itu sesuatu yang bukan datang dengan begitu saja, dengan tiba-tiba, tetapi itu adalah penggenapan atas rencana Allah. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ini adalah rahasia, tetapi kemudian dibukakan oleh kita melalui Yesus Kristus. Kalau kita membaca perjanjian lama dengan cepat, ya, kita mungkin berpikir Mazmur itu kan hanya lagu, ya. Tetapi bagi Matius, Mazmur bukan sekedar lagu. Mazmur adalah bagian dari kesaksian Allah yang akhirnya menunjuk kepada Kristus. Karena itu ketika Yesus berbicara dalam perumpamaan, Bapak Ibu, Matius berkata kepada kita, ini bukan kebetulan. Ini sudah ada dalam rencana Allah sejak dahulu. Sekali lagi, bahkan begini, kematian Kristus itu bukan kebetulan, kita setuju karena Yesaya menggenapi, tetapi juga pengajaran-pengajaran Yesus itu bukan sebuah kebetulan karena itu menggenapi apa yang telah dicatatkan oleh para nabi di dalam konteks perjanjian lama. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang tersembunyi, Bapak Ibu? Perhatikan bagian kedua kutipan tersebut, ya. Aku akan mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu, di sini pusat perhatian Matius, ya. Dalam teks Yunani digunakan kata kekrumena sebenarnya, ya, yang berarti sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum dinyatakan secara terbuka. Dalam Mazmur 78, Bapak Ibu, Asaf sedang berbicara tentang karya-karya Allah dalam sejarah Israel yang diwariskan turun-temurun. Tetapi Matius memakai ayat ini dengan cara yang lebih dalam, Bapak Ibu. Menurutnya yang sedang dibukakan Yesus bukan sekedar sejarah Israel. Yang dibukakan oleh Yesus adalah rahasia kerajaan Allah. Rahasia yang selama berabad-abad belum dipahami sepenuhnya oleh manusia. Rahasia bahwa apa? Bahwa Mesias akan datang dalam kerendahan. Kerajaan Allah akan hadir sebelum kemuliaan akhirnya. Kerajaan Allah akan nampak seperti benih. Kerajaan Allah akan bekerja seperti ragi. Kerajaan Allah akan datang dengan cara yang tidak sesuai harapan manusia. Semua itu Bapak Ibu dahulu tersembunyi. Sekarang dinyatakan melalui Yesus. Sekali lagi, bukankah seharusnya kita sebagai orang Kristen hari ini bersyukur bisa mengerti rahasia ini, Bapak Ibu? Ya. Setiap hari apa yang paling kita nanti-nantikan untuk kita ketahui? Ya.
Dalam konteks pemuda, ya, mungkin kita juga, biasanya kan yang paling kita nantikan adalah notifikasi dari orang yang kita rindukan begitu ya. Dalam konteks orang tua mungkin harapan akan masa depan anak-anak ya. Misalnya tempat kuliah mereka akan di mana. Harapan akan pekerjaan anak-anak, bagaimana mereka mencari pekerjaan, apakah sudah dapat atau belum. Bagaimana dengan pasangan hidup mereka. Ini kan misteri ya. Ini kan sesuatu yang tidak kita ketahui dan kita nanti-nantikan kira-kira akan seperti apa itu. Tetapi pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu bersyukur mengerti rahasia kerajaan Allah? Bapak Ibu, dalam ayat sebelumnya Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam pasal 13 ayat 16, dikatakan di sana, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Lalu kemudian dalam pasal 13 ayat 17 dikatakan, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi dia tidak melihatnya. Banyak nabi ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi mereka tidak mendengarnya. Banyak hal yang Bapak Ibu dengar pada saat ini, tetapi orang-orang dalam konteks perjanjian lama, para nabi, orang-orang benar tidak mendengar dan tidak melihatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bersyukur untuk itu? Tetapi Bapak Ibu, ya, bukan hanya para nabi atau orang benar dalam konteks perjanjian lama, tetapi bahkan malaikat ingin mengetahui rahasia yang Bapak Ibu hari ini dengarkan. Makhluk surgawi yang Allah ciptakan sendiri, mereka juga ingin mengetahui. Dan mereka seperti mengintip bagaimana ya rencana Allah itu. Tetapi mereka tidak tahu sampai ini digenapkan di dalam Yesus. Mari kita baca ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan pengantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu, terjemahan lain ya menerjemahkan bagian akhir dari kalimat tadi, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, dikatakan bahwa hal-hal yang ingin dilihat ya oleh malaikat-malaikat. Kata Yunani yang dipakai di sana itu parakipsai, yang berarti malaikat itu seolah-olah menunduk untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi rencana pribadi Tritunggal untuk keselamatan manusia ini. Seolah-olah mereka mengintip dengan penuh perhatian. Gambarannya adalah para malaikat sendiri memandang dengan takjub kepada karya keselamatan Allah yang kini dinyatakan di dalam Injil, Bapak Ibu. Maka dalam konteks 1 Korintus pasal 1 ayat 2 ya, Paulus sedang membahas hikmat Allah yang dinyatakan melalui Kristus yang disalibkan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita membaca sekali lagi 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ini mengenai rahasia kerajaan Allah yang dibukakan kepada Bapak Ibu dan saya, tetapi bagi orang-orang tertentu tidak. 1, 2, 3. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Satu Korintus pasal 2 ayat 9. Sebentar Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ya. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, dalam ayat ini ya, ayat ini tuh sering dipakai di luar konteksnya ya. Banyak orang yang menggunakan untuk berbicara tentang surga atau berkat-berkat masa depan.
Padahal konteks Paulus agak berbeda sebenarnya. Bahkan ada orang yang menafsirkan ini seperti sesuatu harapan yang kita harapkan dan kemudian tiba-tiba Tuhan kasih ya. Misalnya kita bermimpi mendapatkan berkat tertentu ya, misalnya project lah atau masuk dalam universitas tertentu lah atau apapun itu gitu ya. Jadi teks ini ditafsirkan mengenai suatu berkat-berkat di masa depan begitu ya. Nah, misalnya ya kita melihat ada yang menulis lagu yang berjudul Allah Sanggup itu ya. Saya kira Bapak Ibu mungkin pernah mendengarnya ya. Yang refnya kira-kira begini, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi bagian verse dari lagu ini kan ayatnya itu bergeser ya. Pemaknaan terhadap ayatnya itu bergeser. Ketika lagu ini dinyanyikan ya. Jadi verse-nya itu menggunakan 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan seterusnya. Lalu kemudian nanti refnya itu Allah sanggup dan seterusnya. Yang mau saya katakan Bapak Ibu ya, ketika lagu ini dinyanyikan, banyak orang yang mendengarnya sebagai Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah saya bayangkan. Sekali lagi, waktu lagu ini dinyanyikan, ya, nuansa apa yang kita harapkan dari orang yang menyanyikan, yaitu supaya mereka memiliki pengharapan Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah saya bayangkan, dan biasanya itu yang dibayangkan adalah harapan-harapan yang bersifat material ya. Padahal Paulus sedang berkata Allah telah menyatakan rahasia keselamatan. Sekali lagi, Allah telah menyatakan rahasia keselamatan yang dahulu tersembunyi tetapi sekarang dibukakan melalui Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu, di sini Paulus mau katakan dunia menganggap ya salib itu kebodohan, kelemahan dan kegagalan, tetapi justru melalui salib Allah menyatakan hikmat dan keselamatannya ya. Setelah mengutip ayat ini Bapak Ibu ya, Paulus melanjutkan mengatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh-Nya. Jadi yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, itu bukan terutama tentang surga atau berkat-berkat rohani ya, atau lahiriah di masa depan, melainkan rencana keselamatan Allah dan hikmat Allah yang dahulu tersembunyi bagi orang-orang kudus di dalam konteks perjanjian lama, bagi para nabi-nabi, bahkan bagi para malaikat, tetapi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Bapak Ibu sekali lagi, siapa yang pernah membayangkan bahwa keselamatan yang dianugerahkan bagi kita supaya kita bisa diperdamaikan dengan Bapa itu dikerjakan melalui jalan salib? Tidak ada. Pendeta Tama pernah menjelaskan, sejak kejadian, sejak manusia jatuh di dalam dosa, iblis selalu berusaha menerka-nerka apa yang akan dilakukan oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan terbesar manusia. Maka iblis akan selalu mencari tahu kapan keturunan-keturunan di dalam konteks kehidupan bangsa Israel, umat Allah, umat kesayangan Allah itu ya, menurunkan seorang keturunan yang mungkin melahirkan Mesias. Dia akan mencari itu, dia akan berusaha untuk membunuh dia. Maka kita melihat misalnya dalam kehidupan Daud pada saat itu, Saul berusaha membunuh dia. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Saul melemparkan tombak kepada Daud dan dia kena, maka tunas Daud tidak jadi ya. Dalam konteks misalnya kehidupan Yesus waktu itu, bayangkan kalau misalnya ketemu waktu Herodes memerintahkan mencari semua bayi yang lahir di bawah usia 2 tahun, maka Yesus tidak bisa mengerjakan rencana keselamatan. Seluruh garis keturunan Yesus itu diincar oleh iblis untuk dimatikan supaya rencana keselamatan Allah itu tidak jadi. Tetapi bagi para malaikat itu adalah rahasia, sehingga ini adalah hikmat yang begitu besar di dalam rencana kekal Allah yang sekarang dibukakan kepada kita. Kita ketahui bagaimana Allah mengerjakan keselamatan bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ya, kalau kita melihat semuanya ini kan orang mengira ya, biji sesawi itu adalah hal yang terlalu kecil. Tetapi sekali lagi ini menjelaskan, memperlihatkan kepada kita yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Ragi itu, dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
kita juga diundang untuk berbagian menjadi ragi, menjadi biji sesawi yang seharusnya juga bisa membawa kabar baik, yang seharusnya bisa mempengaruhi lebih banyak orang supaya kerajaan Allah semakin nyata di atas muka bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan masuk ke dalam kesimpulan bahwa mari kita mengingat kembali apa yang telah diajarkan Yesus melalui bagian ini ya. Pertama, kerajaan Allah itu sering dimulai dari sesuatu yang tampaknya kecil ya, seperti satu biji sesawi yang hampir tidak menarik perhatian siapapun. Demikian pula pelayanan Yesus pada waktu itu tampak sederhana dan tidak mengesankan menurut ukuran dunia. Yang kedua, bahwa kerajaan Allah pasti bertumbuh menuju tujuan yang telah Allah tetapkan ya. Apa yang telah dimulai oleh Allah pasti Dia selesaikan kelak. Bahwa hari ini kerajaan Allah belum nyata secara penuh ya. Kita mengerti doktrin already and not yet. Tetapi sekali lagi kita diundang untuk berbagian mewujudkan kerajaan Allah di dalam dunia ini seperti di surga. Di dalam benih itu ya ada kehidupan yang Allah taruh. Karena itu hasil akhirnya tidak ditentukan oleh besarnya permulaan, melainkan oleh kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Yang ketiga, kita belajar bahwa kerajaan Allah itu bekerja secara tersembunyi tetapi mengubah secara menyeluruh. Ya, seperti ragi yang tidak terlihat lagi setelah dimasukkan ke dalam adonan Bapak Ibu, tetapi perlahan-lahan dia akan mengubah seluruh adonan itu. Demikian juga dengan pekerjaan Allah, sering berlangsung tanpa sorotan ya, tetapi tidak pernah tanpa hasil ya. Seringkali pekerjaan Allah itu tidak diliput media yang begitu besar Bapak Ibu, tetapi sekali lagi itu memberikan hasil ya, dan dijanjikan oleh Allah bisa menghasilkan hasil yang besar sesuai dengan ketetapan Allah sendiri. Dan yang keempat, semua ini dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Apa yang dahulu tersembunyi kini dibukakan. Apa yang dahulu hanya dibayangkan oleh para nabi kini dinyatakan melalui Sang Raja itu sendiri. Karena itu setelah mempelajari bagian ini, pertanyaannya bagi kita ya, bukan seberapa besar pekerjaan Tuhan yang dapat saya lihat hari ini, tetapi apakah saya percaya kepada Allah yang sedang bekerja sekalipun saya belum melihat seluruh hasilnya. Mungkin saat ini kita lihat hanyalah benih, mungkin saat ini yang kita rasakan hanyalah ragi yang tersembunyi, mungkin kita belum melihat pohonnya, mungkin kita belum melihat seluruh adonannya berubah, tetapi Yesus mengajar kita untuk percaya bahwa ketika Allah telah memulai pekerjaannya, akhir dari pekerjaan itu sudah terjamin Bapak Ibu. Sebab kerajaan Allah tidak bertumbuh karena kekuatan manusia, melainkan karena kehidupan yang Allah sendiri tanamkan di dalamnya. Bapak Ibu, salah satu pekerjaan Allah, salah satu pekerjaan kerajaan Allah yang telah mewujud di dalam kehidupan kita sebenarnya adalah ini ya, ketika kita yang adalah orang berdosa itu, ketika kita adalah warga-warga dunia itu bisa diundang masuk menjadi warga kerajaan Allah. Saya kira ini yang harus kita pikirkan ya. Itu sebab kalau ditanya ya, tetapi ini kan persoalannya adalah kita lebih mencintai dunia ini, sekalipun kita sudah menjadi warga kerajaan Allah ya, tetapi seringkali kita masih sering lebih mencintai dunia ini ya. Dalam sebuah podcast itu Pendeta Henry mengatakan, kalau jujur, kalau orang Kristen ditanya, apakah Anda lebih memilih masuk surga atau neraka? Biasanya jawabannya apa? Masuk surga ya. Tetapi kalau pertanyaannya diganti begini, apakah Anda lebih memilih masuk surga atau tetap hidup di dunia? Biasanya kita sudah akan memikirkan lebih sulit begitu ya, lebih sulit untuk menjawab masuk surga ya. Mungkin bagi mereka yang sedang bergumul dengan penderitaan hidup akan berkata lebih baik saya segera kembali kepada Kristus dan masuk kepada surga. Tetapi bagaimana kalau misalnya ditawarkan tiket gratis ke Jepang? Apakah Anda memilih untuk masuk surga atau tetap tinggal di dunia lalu kemudian diberikan tiket gratis ke Jepang atau tiket gratis keliling Eropa dan dibiayai seluruh perjalanannya? Oh, dengan cepat kita akan menjawab di dunia saja dulu Pak. Begitu ya. Nah sekali lagi memang kecenderungan kita adalah mencintai apa yang dunia tawarkan Bapak Ibu ya. Tetapi sekali lagi keselamatan melalui kelahiran baru yang Allah kerjakan dalam hidup kita itu anugerah yang sangat besar. Kita sudah mulai mencicipi hasil pekerjaan Kristus dan buah dari pemerintahannya, dan kita menanti penggenapan sepenuhnya ketika Dia datang kembali.
Dan apa yang Allah mulai sekali lagi pasti akan Ia genapi. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya, dengan mengutus Anda dan saya menjadi saksi Kristus di dalam dunia, ya. Dunia berarti di dalam konteks kehidupan kita, di dalam konteks terdekat kita, di dalam keluarga kita, tetapi sekali lagi, ya, ragi itu dia mempengaruhi seluruh adonan. Itu berbicara tentang kita harus keluar, bukan hanya untuk mengurus makan orang yang ada di dalam rumah, tetapi juga memikirkan orang-orang di luar sana. Ini tidak berbicara, bukan hanya berbicara tentang makanan secara lahiriah, atau mungkin memang kita tidak bisa untuk mengerjakan itu, tetapi memberitakan Injil, memberikan orang makanan yang bisa memberikan mereka kehidupan, itu adalah hal yang sangat mungkin kita kerjakan, bukan hanya bagi orang-orang di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan keluarga inti kita, keluarga besar kita, tetapi juga kepada orang lain di luar sana. Jadilah benih yang bertumbuh dan berdampak, jadilah ragi yang memberi pengaruh pada semua adonan, agar kerajaan Allah makin nyata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh terus berbicara di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk boleh menjadi benih yang bertumbuh dan juga memberi kehidupan bagi orang lain, atau menjadi ragi yang memberi pengaruh kepada orang lain. Kiranya kehidupan kami yang hanya satu kali ini ya Tuhan, tidak kami sia-siakan untuk kehidupan kami sendiri, untuk kepentingan kami sendiri, tetapi biarlah kehidupan kami boleh pakai untuk bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk memikirkan bagaimana kehidupan spiritual orang lain. Kiranya Tuhan boleh pakai kami untuk boleh juga memperkenalkan Kristus kepada orang lain, sehingga kerajaan Allah nyata di dalam dunia ini, di dalam tindakan kami, di dalam cara kami berelasi dengan mereka, di dalam sikap hidup kami, dan di dalam penginjilan secara verbal. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah ada pertanyaan yang mau kita diskusikan? Selamat sore Bung Ya, Michael ya. sore Pak. Saya terus terang waktu awal kita memulai PA kita di Matius pasal 13 ini, mengira bahwa yang kita bicarakan itu adalah proses pertumbuhan, mengingat biji sesawi itu kan yang paling kecil katanya kan. Ya. Bahwa proses pertumbuhan seorang Kristen itu memerlukan waktu, bahkan dia bisa menjadi seorang Kristen yang besar. Tapi ternyata pemahaman saya jadi salah, karena saya melihat Pak Michael selalu menyontohkan dari segi konteks pelayanan. Dalam hati saya, mengapa Bapak Vikaris ini bicara pelayanan melulu, bukan bicara tentang proses pertumbuhan seorang Kristen secara kerohanian. Ternyata memang konteksnya Tuhan Yesus itu mengarah kepada yang seperti Bapak uraikan, bahwa kekristenan itu seperti halnya suatu kerajaan surga yang terus meluas. Ya. Memang kalau kita lihat dari berabad-abad sampai sekarang, kita lihat keberhasilan para Rasul Paulus ke Eropa, dipengaruhi dengan budaya kritikal para filsuf Barat dan Yunani, sampailah kepada Eropa yang maju gitu kan Pak, sampai sekarang termasuk demokrasi itu adalah buah pikiran dari kekristenan konon. Memang sih kapan-kapan kalau boleh diuraikan kenapa waktu itu Rasul nggak ke Timur Tengah ya, supaya filsuf-filsuf Islam pada waktu itu atau Timur Tengah juga terpengaruh. Oke, sekarang pertanyaan saya begini Pak, bagaimana kami atau orang Kristen awam ketika dia membaca Alkitab, dia memahami konteks? Karena bisa saja kan orang mempunyai POV atau angle yang berbeda, sehingga dia bisa, ya tentu semua orang memahami sejauh positif adalah rema atau berkat. Tapi kan yang paling penting adalah apa sesungguhnya yang Tuhan Yesus ajarkan. Misalnya kembali kita ke konteks Matius pasal 13, sesungguhnya Yesus nggak ajarkan tentang konteks pertumbuhan rohani seorang percaya. Dia mau mengajarkan ansih mengenai kerajaan, bukan kerajaan dalam bentuk demokrasi atau bangsa ya, tapi kerajaan spiritual yang terus meluas, melewati abad demi abad, dalam geografi yang terus meluas sampai ke seluruh dunia. Makanya sekarang kita bilang bahwa penduduk dunia yang miliaran ini masih dominasi oleh orang Kristen, khususnya Katolik dan Protestan.
Nah, jadi pertanyaan saya mendasar, gimana orang Kristen awam bisa membaca Alkitab dengan benar, Pak? Apalagi kan dia nggak mampu untuk merefer seperti yang Bapak jelaskan, bahwa ini cerita Nabi yang ada di Yeskiel. Yang ini merefer kepada mimpi Raja Asyur dan Nebukadnezar di dalam Daniel. Masa sih orang Kristen harus belajar kayak Bapak? Kasar gitu ya, ini maaf dipakai bahasa umum. Karena keharusan seorang percaya harus membaca firman satu-satunya. Bukan sekedar ibadah yang terus menerus, tapi adalah apa yang dilakukan di tempat yang tersembunyi ketika dia bersama dengan Allahnya, begitu bukan? Sehingga dia bisa mengenal firman itu dengan betul-betul komplit. Nah, kan nggak adil rasanya kalau misalnya orang itu nggak di Jakarta, di atas gunung atau di desa kecil, nggak ketemu orang yang punya kualitas kayak Bapak, apalagi misalnya pendeta itu tidak mempunyai ketekunan seperti Bapak, sehingga dia nggak mengajarkan kebenaran dan seperti puzzle nih, menghubungkan antara suatu perikop kepada perikop yang lain, suatu ayat kepada rahasia yang lain. Kalau kita lihat orang Sanhedrin, Saduki itu juga nggak mampu untuk melihat Yesus itu siapa, bukan? Padahal orang Majus yang bukan orang Israel dia mampu loh melihat bahwa itu adalah Sang Mesias. Dari mana tuh mereka tahu? Yang kedua, Yusuf Arimatea, orang kaya yang beli kuburannya, Pak ya. Itu kan dia golongan Saduki ya, Sanhedrin. Tapi dia berbeda dengan teman-temannya. Dia seperti disentuh oleh kuasa Tuhan bahwa dia merindukan kerajaan yang akan datang gitu kan, kalau nggak salah ya. Berikutnya lagi contoh Simeon, nabi yang dipenuhi roh waktu Yesus pertama kali masih kecil di bawah mamanya. Kan dia dibilang di situ Simeon adalah orang yang cinta Tuhan, hidup kudus dan dia penuh oleh roh. Kenapa dia percaya bahwa anak bayi itu adalah yang dijanjikan? Ada something spesial nih sama nih orang. Apa yang membuat dia lebih pandai, lebih pintar, lebih cakap, lebih tahu, melebihi bangsa-bangsa pada waktu itu? Gitu loh Pak. Nah, saya ngomong begini, kan saya orang Kristen biasa Pak. Saya bukan teolog. Saya juga nggak rajin-rajin banget baca Alkitab, tapi saya ingin tahu rahasia itu. Saya sungguh bersyukur Bapak tadi ada satu kuncian yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan bukakan itu rahasia. Kayak sida-sida yang di kereta itu Pak, kan dia baca tekun banget tuh orang tuh, sampai dia ketemu Rasul Filipus ya kalau nggak salah ya. Lagi ngapain nih? Aku nggak ngerti nih baca Alkitab, mari saya jelasin karena Filipus disuruh oleh Tuhan gitu kan Pak. Akhirnya dia singkat cerita dia bertobat, disuruh dibaptis, ada air di situ kan. Kan nggak semua orang kayak sida-sida itu Pak. Artinya saya percaya Pak ya, makanya sedikit sekali seperti kata Yesus masuk seperti onta di jarum. Nggak semua orang Kristen itu yang di gereja akan mengerti itu. Ya saya aja jarang ikut PA nih Pak. Tapi ikut PA hari ini hoping saya sangat berbeda. Saya sangat terima kasih kepada Anda. Saya mempunyai view yang baru. Oh ternyata ayat ini mengatakan tentang kerajaan. Makanya Lisan dan Mutson mati di Batak. Dia mau mati di Batak itu. Akhirnya orang Batak banyak jadi Kristen sekarang. Atau di Ekuador yang Elliot yang istrinya suaminya mati tuh. Istrinya akhirnya jadi guru Injil balik lagi ke tempat yang orang Ekuador itu. Gila banget nih perempuan ini nih. Tapi hal spesial itu yang membuat orang banyak jadi sahid karena dia punya point of view yang lain. Seperti yang Bapak kasih tahu. Nah, Bapak tolong dong kasih tahu kepada kita bagaimana caranya kita bisa menggumuli itu ketika lagi berdua doang nih di kamar bersama Tuhan mengalami kerahasiaan itu. Itu aja Pak dari saya Pak. Thank you. Ya, terima kasih Pak ya atas pertanyaannya. Ada satu pertanyaan inti yang Bapak sampaikan meskipun ada beberapa pertanyaan juga yang tadi coba ditanyakan begitu ya. Bagaimana orang Kristen awal ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen awam dapat memahami konteks daripada setiap teks atau konteks daripada setiap perkataan Yesus karena kita sedang berbicara tentang kerajaan Allah begitu ya. Pertama Pak, memang tradisi gereja Protestan begitu ya. Kita mengharapkan bahwa semua orang itu bisa mempelajari kedalaman firman Tuhan dan inilah hasil ya atau buah yang diperjuangkan oleh para reformator supaya rahasia kerajaan Allah
ya rahasia tentang firman Tuhan itu jangan hanya dikuasai oleh para biarawan begitu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kemudian jemaat awam bisa mengerti kebenaran firman Tuhan? Kan kalau kita mempelajari peristiwa reformasi ya, itu juga enggak langsung Pak. Maksudnya semua orang awam itu mengerti kesemuanya. Bahkan membaca Alkitab saja itu sudah satu perjuangan yang kemudian mereka dapatkan dan itu cukup untuk mereka syukuri. Jadi kalau kita melihat sekali lagi dalam konteks perjuangan para reformator awal, waktu orang bisa membaca Alkitab saja, itu sudah hal yang mereka sangat syukuri. Karena dulunya firman Tuhan hanya dibaca di dalam konteks biara atau orang-orang yang studi di sana, bahkan itu juga tidak semua yang studi di dalam biara itu mendapatkan kesempatan untuk mempelajari itu. Nah, sekarang apa yang mereka perjuangkan supaya jemaat umum bisa membaca, bisa mengerti, yaitu dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang mereka bisa mengerti, ya. Nah, bahkan dalam proses penerjemahan itu sendiri sebenarnya kalau kita baca terjemahan baru 1 dan 2 itu sudah ada usaha penafsiran juga di sana ya, bukan cuma menerjemahkan tetapi mencoba mencari tahu apa yang paling bisa dimengerti dalam konteks terjemahan misalnya orang Indonesia. Kata apa yang bisa paling mewakili mengenai teks ini di dalam bahasa aslinya begitu ya. Nah, maka kalau ditanya bagaimana orang Kristen awam bisa mengerti teks yang kita baca di dalam Alkitab ya. Pertama, Pak, ada satu prinsip di dalam menafsirkan Alkitab atau studi hermeneutika dalam orang teologi katakan, yaitu Alkitab menafsirkan Alkitab. Dengan modal ini bisa dipakai oleh orang awam sebenarnya. Alkitab menafsirkan Alkitab itu maksudnya ketika kita membaca satu teks, bacalah konteks terdekatnya. Konteks terdekat itu adalah ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, ya. Atau pasal paling tidak pasal sebelumnya dan pasal setelahnya. Saya yakin kalau Bapak membaca itu, memberi waktu dan tenaga, memberi fokus untuk membaca itu, hal-hal yang tadi kita bahas di dalam PA ini, Pak, itu sudah akan cukup banyak yang bisa didapatkan dan bisa ditarik benang merahnya begitu ya. Misalnya ketika kita menafsirkan tentang biji sesawi ini, kita bisa cukup mengerti apa yang Yesus jelaskan waktu kita misalnya membaca ayat-ayat pertama bahwa ini dijelaskan bukan hanya kepada murid tetapi kepada konteks pendengar secara umum. Waktu kita membaca itu kan akhirnya kita mengerti bahwa oh iya, ada perumpamaan ya yang dijelaskan kepada banyak orang, tetapi ada masa Yesus memilih mengambil tempat yang lain untuk kemudian menjelaskan makna perumpamaan itu hanya kepada murid. Nah, lalu kemudian bagaimana kita mengkaitkan dengan ayat-ayat yang lain ya? Bagaimana kita bisa melihat ada korelasi dengan Daniel, dengan Yehezkiel misalnya? Sebenarnya Alkitab itu memberikan footnote, Pak. Dan memberikan, kalau kita pakai aplikasi, kalau di Alkitab tercetak itu kan di bawahnya ada footnote ya. Nah, di bawahnya itu ada rujukan tuh Daniel ayat ini ke bagian mana dalam Daniel, ke bagian mana dalam Yehezkiel. Kalau kita pakai aplikasi Alkitab itu ada biasa tanda bintang, kalau kita klik itu kan langsung ini ke Mazmur nih ya. Nah, itu bisa cukup membantu. Lebih daripada itu, sebenarnya kita juga didorong untuk membaca tafsiran ya. Di dalam gerakan, di dalam GRI gitu ya. Jemaat itu didorong untuk bisa paling tidak membaca tafsiran Matthew Henry. Dan sebenarnya ini bukan hanya jemaat GRI Pak ya, tetapi kemudian momentum ya setelah menerjemahkan seluruh tafsiran Matthew Henry Kejadian sampai Wahyu itu kan kemudian diberikan kepada Sabda, lalu kemudian itu bisa dimuat di dalam aplikasi yang waktu kita klik ayat tersebut, lalu kita sudah kita klik tafsiran, itu kan berhubungan dengan tafsiran Matthew Henry, Pak. Kalau kita install aplikasi itu ya dari Google Play atau dari App Store gitu ya, Apple Store itu kan bisa berhubungan tuh. Kita klik ayat itu, nanti klik tafsiran itu kita bisa baca. Nah, Matthew Henry itu sudah cukup memberikan konteks konteks budaya, konteks politik dan seterusnya untuk kita bisa mendalami teks itu. Itu sangat membantu dan itu bahkan sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Lebih daripada itu, kita juga punya perpustakaan, Pak. Di sana itu ada tafsiran, setiap kitab ada, lalu kemudian di sana juga bukan hanya ada tafsiran tetapi juga bahkan ada buku sistematika teologi gitu ya. Nah, itu bisa menjadi fasilitas gitu. Apalagi kalau pakai RAI yang bahasa Indonesia. Yang tadi Bapak bilang Matthew Henry itu yang mana ya Pak ya?
Nanti bisa dibantu setelah ini Pak secara teknis ya. Jadi kita bisa nanti bantu Alkitab mana, aplikasi mana yang perlu diinstal, lalu kemudian bundling dengan tafsiran, lalu kemudian nanti ketika kita klik ayatnya itu bisa langsung merujuk kepada tafsiran itu ya, penjelasan mengenai konteksnya. Saya akan WA Bapak, kan saya tahu nomor Bapak di grup, saya akan WA Bapak kasih tahu saya ya. Boleh, sangat boleh Pak. Setelah ini aja. Setelah ini kita bisa coba nanti begitu ya. Saya kira itu salah satu fasilitas yang kalau dalam konteks pelayanan di sini guru-guru sekolah minggu ya kadang-kadang kita katakan kepada mereka Show Me Jesus, buku yang kita pakai mengajar itu sangat baik dalam hal eksegesis, dalam hal tafsiran, tetapi kalau ada hal-hal yang rasa bingung atau kayaknya pas kita baca ini artinya apa ya, kami mendorong mereka untuk kemudian membaca tafsiran paling tidak Matthew Henry itu. Lebih daripada itu ya bisa juga cari yang lain yang berbayar ya. Oke, mungkin itu. Yang ketiga Pak ya, selain tadi ya membaca Alkitab ya, Alkitab menafsirkan Alkitab, membaca Alkitab kita lalu membaca tafsiran. Yang ketiga Pak, apa yang bisa dilakukan oleh orang Kristen awam adalah masuk ke dalam gereja dan minta hamba Tuhan untuk kemudian menguraikan itu dengan jelas. Salah satu hal, kalau ada hal yang Bapak Ibu bisa tuntut dari hamba Tuhan, yaitu adalah penjelasan akan firman Tuhan. Itu haknya jemaat terhadap hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah ambil komitmen memberi diri untuk melayani, yang mau bersedia diteguhkan, seharusnya dia punya kesadaran bahwa tanggung jawab utamanya dia adalah mendalami 66 kitab itu dan menjelaskan kepada jemaat. Bahwa nanti ketika jemaat bertanya dan ada yang tidak bisa dijawab itu kan hal yang lain. Tetapi paling tidak untuk setiap teks yang sementara kita bahas, kita renungkan, seharusnya dia punya kesungguhan untuk kemudian mendalami itu dan menjelaskan kepada jemaat begitu. Saya kira itu Pak. Jadi masuklah ke dalam gereja di mana Bapak bergereja dan kemudian minta hamba Tuhan untuk menjelaskan.